Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨봐봐 기동 차지. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확 가게 확대 확실하게 Gimana? Udah Gen Z belum gue? Menurut gue, Samsung berhasil rebranding Galaxy A dari yang sebelumnya cuma seri mid-range buat yang kemahalan beli S gitu atau flagshipnya. Jadi sebuah smartphone yang fokus ke anak muda dan segala kreativitasnya. Muda. Kok bisa? Salah satunya kelihatan dari launching eventnya yang seniat, sebagus, semudah itu. Terkonsep banget lah pokoknya. Lihat deh, videonya dibuat vertikal dengan warna-warna terang, filter di mana-mana, dan background musik yang menggambarkan kalau ini tuh emang anak muda zaman sekarang ya begitu. By the way, anak muda zaman sekarang ya, bukan anak milenial. Soalnya milenial itu anak muda zaman dulu kayak gue. Itu pun batas atas milenial kali ya. Lihat deh rambut, oke kan? Udah hitam muda kan? Enter Samsung Galaxy A73 5G, A73 5G, yang bisa dibilang versi Ultra di Galaxy A series. Jujur li, gue suka desain Galaxy A ini. Desainnya kekinian banget. Walaupun panel belakangnya masih berbahan plastik, tapi bentukan kameranya itu bener-bener fresh kayak jadi satu dengan keseluruhan panelnya. Ditambah dengan frame berwarna senada, tapi dengan finishing metalik yang berkelas. Bagus deh. Bobot Galaxy A735 5G ini cenderung ringan, ya 181 gram lah ya, yang ngebuat navigasinya jadi lebih nyaman meskipun ukurannya yang tergolong besar. Plus, udah sertifikasi IP67 water and dust resistant juga, jadi lebih aman kalau nggak sengaja nyebur. Ya jangan dibawa diving tapi kedalaman. Kali ini ada 3 pilihan warna, Awesome Grey kayak yang gue pegang ini, ada juga Awesome White dan Awesome Mint buat kalian yang nggak mau main aman kayak gue. Untuk urusan layar udah tahu ya, Galaxy A73 5G ini sudah menggunakan teknologi Super AMOLED Plus dengan resolusi FHD Plus dengan ukuran 6,7 inci dan sertifikasi HDR10+. Layar ini juga udah punya high refresh rate 120Hz dengan brightness sampai 800 nits dan udah pakai Gorilla Glass Corning yang 5. Menurut gue secara kasat mata nggak jauh beda dibanding dengan layar Galaxy S22 series, apalagi udah Infinity O juga. Dan sekali lagi gue bilang, ini smartphone dengan salah satu produsen layar terbesar di dunia. Kualitasnya nggak usah debat lagi. Oke? Dan uniknya, teknologi layar Super AMOLED Plus ini ternyata yang ngebuat Galaxy A73 5G ini bisa lebih tipis dan lebih ringan dari adanya A53 5G. Di dalam layarnya ini juga udah tertanam fingerprint scanner yang cukup gesit walaupun masih optical. Selain itu, smartphone ini juga udah dilengkapi sama stereo speaker yang volumenya kenceng dan kualitas suaranya lebih dari cukup untuk nge-vibe tren goyang TikTok terbaru. Kau tinggal turun naik. Emak-emak pasti menangis lihat ini. Masak tutorial makan yang baik dan foto bareng opa teh yuk. Meski headphone jacknya gone. Apalah smartphone anak muda kalau kameranya standar ya kan? Nah sepertinya Samsung juga berpikir bahwa oke deh, gue kasih deh nih Galaxy A73 5G ini kamera utama 108 megapiksel. Yes, 108 kayak S22 Ultra. Hasilnya pun sungguh memuaskan bestie. Detail fotonya tajam, warna pop out khas Samsung, bahkan di malam hari sekalipun fotonya masih tergolong terang. Dynamic range-nya luas dan low noise meskipun minim cahaya. Feeling gue sih kalau dikasih tunjuk side by side gitu orang juga akan nggak kalau ini hasil foto Galaxy A, bukan S. Selain kamera utama 108 megapiksel tadi, Galaxy A73 5G juga dilengkapi dengan kamera ultra wide 12 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel yang menurut gue ya again makro nice to have lah ya, karena kualitas fotonya itu kalah jauh dibanding kamera utamanya tadi. Tapi lumayan buat bikin efek kaki jenjang pakai kamera ultra wide kan. Sayangnya nih, Samsung memutuskan untuk mengganti kamera telefoto yang ada di A72 sebelumnya dengan kamera depth sensor yang gue kurang paham perannya di era artificial intelligence yang semakin canggih ini. Kalau next time kasih telefoto aja ya, boleh ya Om Samsung? Like that better. Nah, untuk urusan video, Galaxy A73 5G ini bisa menghasilkan video 4K 30 frame per second di setting maksimalnya. Selain itu, kamera utamanya udah dilengkapi dengan OIS
OIS, Optical Image Stabilization, dan juga EIS atau VDIS untuk kamera lainnya. Hasilnya tidak mengecewakan, steady, dynamic range-nya pas, walaupun gue merasa terkadang agak terlalu over sharpen di beberapa area kayak gedung di sampel video ini. Tapi ya, selera pasar makin terang, makin tajam, makin stabil, makin kece ya kan? Oke, jadi ya menurut gue, hasil foto dan video Galaxy A73 5G, terutama dari kamera utamanya ini bisalah ngelawan smartphone sekelasnya, bahkan saudaranya sendiri yang S itu. Oke, adanya krisis chipset belakangan ini mulai terasa dampaknya di dunia smartphone, khususnya di kelas mid-range. A73 5G masih memakai chipset Snapdragon 778G yang sama dengan 52S 5G yang rilis September lalu. Ya, jadi semacam Galaxy A72S 5G kali. Tapi Snapdragon 778G ini nggak bisa dibilang ketinggalan zaman. Apalagi ditemani storage yang 256 dan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dari fitur RAM Plus. Ya virtual lah. Dari yang gue baca-baca dan hasil review teman-teman tech reviewer soal chipset ini, hampir semua memuji performanya yang setara dengan flagship. So far, selama gue cobain, semua aplikasi bisa terbuka seketika. Dan PUBG Mobile bisa lancar jaya di setting HDR dan frame per second yang ultra. Gak panas. Pantas masih banyak yang ngejagoin Galaxy A52s buat rekomendasi smartphone di awal tahun 2022 ini. Ternyata, chipsetnya itu, Snapdragon 778G, memang sepowerful itu untuk kelas smartphone mid-range. Baterai merupakan salah satu selling point yang dipromosikan Samsung di 73 5G ini. Samsung mengklaim bahwa baterai 5000 mAh bisa tahan sampai 2 hari. Kenyataannya gimana? Well, tes singkat gue lah ya. Gue bisa dapat screen on time sekitar 7-8 jam dengan refresh rate 120 Hz. Ya dari pagi sampai ketemu pagi lagi lah ya. Mungkin kalau gue turunin refresh rate ke 60, matiin Bluetooth, sinyalnya stabil, ya bisa kali ya tahan 2 hari 1 malam mungkin. Tapi pemakaian kita ya lebih dari itulah ya. Selain itu baterainya juga udah mendukung super fast charging 25 watt yang membuat baterai Galaxy A73 5G ini bisa terisi dari 0-100% sekitar 1 jam 20 menit. Jadi sebenarnya dalam kondisi normal kalian akan jarang kehabisan baterai sebelum ketemu colokan charger lagi. Intinya aman deh. Nah mantapnya lagi di tahun ini Galaxy S Series udah bisa menyamai saudaranya Galaxy S Series dengan box packaging yang tipis dan minimalis. Artinya apa? Yes, karena nggak ada lagi charger di dalam paket pembeliannya. Yay, flagship! So, gimana? Emang Galaxy A73 5G ini bukan smartphone flagship. Tapi mengecilkan smartphone ini dengan sebutan kelas mid-range juga nggak pas. Sebenarnya dia tuh ya mid-range flagship karena harganya tuh sebenarnya udah 7,8 juta yang emang udah deket sama entry level flagship kayak S21 FE kemarin misalnya yang gue bikin videonya juga. Build quality-nya solid, layar nggak ada lawan, kamera bagus, chipset mepet flagship, baterai yang tahan semalam suntuk, dan ya menurut gue A-series yang ini adalah smartphone Samsung untuk anak muda atau yang berjiwa muda juga boleh. Awesome is for everyone, oke? Kalau untuk mempertimbangkan misalnya beli iPhone yang udah setahun 2 tahun ke belakang, yang kayaknya harus dipikirin nih, gue sih lebih rekomen ini ya, karena pertama koneksi 5G dan dia barunya dan dia lebih up to date untuk sekarang-sekarang ini. Just my recommendation, tapi silahkan kalian bisa tulis di bawah menurut kalian seperti apa. Ini recommended banget kalau kita, well, emang awesome. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now, be nice.